Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim, maha pengasih dan maha penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengajian sifat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan hukum filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu 1. Common law yang dikenal juga dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civic law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengaruh hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fiqh, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu 1. Filsafat tasyri', yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri' yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama, Da'im al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Maba'di al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Masdir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Yang selanjutnya, filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, Asror al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Kasha al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, Mahasin al-Ahkam atau keutamaan hukum Islam. Yang keempat, Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam.